Halo, masih di channel berfisika.com, channel yang menjadi acuan dasar ya belajar fisika dasar di universitas atau perguruan tinggi, khususnya bagi teman-teman TPB ITB. Yuk segera join di channel ini, channel yang kaya akan ilmu fisika dasar. Oke teman-teman, kita lanjutkan tutorial 3 fisika dasar 2A ITB. Bagian pertanyaan A yaitu nomor 4 ya. Ada grafik ya di samping ini menunjukkan katanya kurva arus. Oke, ada kurva arus ya, ini sumbu y nya. Oke, kurva arus terhadap waktu ya ini. Nah ini dalam apa, dalam hal proses pengisian kapasitor ini teman-teman, proses pengisian kapasitor. Nah di dalam rangkaian arus searah ini ada dua peristiwa ya, ada dua kategori, pengisian kapasitor dan pengosongan kapasitor. Oke, jadi teman-teman nanti pelajari ya di buku textbooksnya itu ada pengisian kapasitor dan pengosongan. Dalam hal ini kita akan meninjau tentang pengisian kapasitor. Jadi arusnya, kalau kan kapasitor itu awalnya arusnya yang melewatinya nol awalnya ya. Jadi awalnya arusnya itu arusnya adalah tinggi. Nah lama-lama yang yang melewati kapasitor itu mengalami tunak, artinya pada saat T-nya terhingga arusnya itu nol, tidak bisa melewati kapasitor gitu ya. Jadi pada awalnya arusnya tinggi, lewat aja ke kapasitor, kapasitor berfungsi sebagai kawat saja ya. Awalnya di sini T0 dia sangat besar I-nya ya. Oke. Nah, kemudian lama-kelamaan pada saat T-nya menuju terhingga, dia arus melalui kapasitornya nggak ada nol, tunak ya. Oke. Nah, katanya disusun secara seri C dan R-nya. Nah, dengan besarnya sama R dan C. Tentukan katanya masing-masing rangkaian ini bersesuaian dengan kurva itu. Jadi ada kategori yang ke-1 R0 dan C0, yang kedua 2R0 dan C0, ketiga R0 dan 2C0, keempat 2R0 dan 2C0. Nah, kita akan pilih bagaimana karakteristiknya sesuai dengan kurvanya, dengan nilai-nilai yang diberikan di soal ini. Oke, saya akan singgung sedikit bagaimana proses penurunan rumus sehingga kita mendapatkan hubungan antara I dengan T ya. Sebentar saja, jadi tidak akan lama. Oke. Pada awalnya kita punya misalkan baterai ya, baterai dihubungkan dengan resistor dan kapasitor kosong gitu kan. Nah seperti itu. Nah RC, oke, kapasitor kosong. Ini tanda plus minusnya sama dengan baterai. Oke, dengan hukum Kirchhoff kedua kita punya delta V-nya sama dengan 0. Sehingga kita punya plus E, oke, min ke sini, min I dikali R. Kemudian masuk ke sini, min tegangan tegangan di kapasitor sama dengan 0. Oke, kemudian kita lanjutkan GGL min IR. Nah, tegangan kapasitor itu kan C sama dengan Q per V. Berarti V itu Q per C. Nah, berarti Q per C sama dengan 0. Nah, kita pindah ruas biar positif, sehingga kita punya IR min QC plus QC sama dengan GGL. Nah, I itu adalah laju muatan ya. I itu adalah dQ per dt, oke, dikali R tambah Q per C sama dengan GGL. Nah, kita bagi R-nya biar menjadi sebuah persamaan diferensial, oke. Nah, tambah QRC GGL per R. Nah, ini persamaan diferensial yang lumayan membutuhkan sedikit kalkulus. Saya tidak akan bahas di sini. Saya akan mengambil hasil akhirnya, bahwa Q-nya adalah hasil akhirnya adalah C dikali GGL. Oke. 1 min ya. 1 min E min T per RC. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi ini adalah muatan, pengisian muatan ya, proses pengisian muatan pada saat awal 0 menjadi penuh nanti ya. Oke. Muatannya penuh. Nah, kemudian arusnya, kita kan ingin mencari arus. Berarti arusnya adalah dQ per dt, turunkan aja. Berarti persamaan ini kita turunkan, d per dt dari CE dalam kurung 1 min E min T per RC. Nah, ini kan
turunan ini konstan 0. Nah, tinggal turunan ini aja. Ini kan CE dikali 1 CE. Nah, nanti CE kali ini. Nah, nanti turunannya kita punya menjadi CE-nya tetap min ya, dikali turunan E pangkat min T per RC. Jadi min 1 per RC, min 1 per RC juga dikali E min T per RC. Jadi ini positif ya. Jadi saya punya hubungan I-nya, teman-teman. Berarti I-nya apa hubungannya? I-nya adalah C dibagi C hilang, jadi tinggal GGR per R dalam kurung E pangkat min T per RC, seperti ini teman-teman. Nah, ini saya punya hubungannya ini. Jadi hubungan arus ya, arus yang berubah tiap waktu menjadi GGL per R. Ya, GGR per R itu adalah arus awalnya teman-teman ya. Arus awalnya yang membesar itu I0 E min T per RC. Boleh seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita cari hubungannya. Untuk lihat untuk amplitudonya, ini amplitudonya ya. Pada saat awalnya, pada saat T-nya 0. Nah, pada saat T-nya 0 kan E pangkat minus 0 itu 1 ya teman-teman. Nah, jadi kita akan meninjau pada saat T0, sumbu T0 ya. T0 nya berarti kita bergantung dengan GGL per C-nya saja, GGL per R. Nah, di sana ada 1 per R0, oke, 1 per R0 dan 1 per 2 R0. Kira-kira besar mana? Tinggian mana? Kalau ininya kecil, berarti nilainya gimana? Besar atau 1 per R0 sama 1 per 2 per R0 di sini tinggian mana, teman-teman? Jadi kalau 1 per R0 itu berarti dia lebih besar ya dibanding 1 per 2 R0. Oke. Atau kita anggap R0 1 aja. Jadi 1 dengan setengah gedean mana gitu. Nah, berarti yang R0 dan yang 1 per R0 dan 1 per 2 R0 itu D dan C ya. Jadi yang R0 itu dia D dan C. C dan D. Oke, C dan D. Nah, yang 2R0 itu kita lihat dari A dan B. A dan B. Nah, kita udah punya sebuah kategori, tapi kita belum tahu yang mana C, yang mana D. Jadi kalau di amplitudo lah, bukan amplitudo sih. Pada saat awalnya, pada saat T0 kita lihat karakteristiknya. Oke. Yang 1 per R0 itu lebih besar dibanding yang 1 per 2R0. Oke. Berarti kita udah tahu pada saat awalnya ini karakteristiknya. Sekarang kita karakteristik kedua, kita cari hubungan antara konstanta RC. Yang mana? Yang ini teman-teman. Konstanta RC. Nah, yang ini. Nah, yang ini. Nah, yang itu. Oke. Nah, kita lihat misalkan RC-nya 1, misal R dan C-nya 1. Berarti kita misalkan ambillah dari 1 misalnya. Berarti E pangkat min 1. Nah, itu kira-kira 0, berapa tadi? 36 teman-teman ya. Nah, kemudian kalau kita ambil lagi misalkan T-nya lebih besar, E-2 gitu. E-setengah itu 0,6. Nah, ternyata kalau pangkatnya semakin kecil, ininya makin besar. Ya, kalau ini pangkatnya lebih kecil, ininya kecil. Nah, berarti kita bisa bandingin antara C dan D. Coba kita lihat antara C dan D. Nah, lihat kurva C dan D. Nah, ini pada saat awal udah sama di sini ya. Di sini udah sama ya amplitudonya atau pada saat awalnya. Nah, lihat C dan D. C dan D itu C dan D. Oke. Berarti R0 itu yang mana teman-teman? Nah, 1 dan 3. Nah, berarti kita lihat 1 dan 3. 1 dan 3 kita lihat. Oke, lihat. Pada saat 1, nah berarti kita punya E pangkat min T per RC. R0 C0 sama ya. Dan ini yang 1. Dan yang ke satu lagi E pangkat min T per 2 RC. Nah, ini kan udah pemisalan kita ya. 1 dan setengah kecilan mana nilainya. Nah, ternyata ini misalkan ini min 1, ini min setengah. Dan berarti ini lebih besar. Ini lebih besar
nilainya. Ini dibanding ini kecil. Nah, berarti yang lebih besar itu nilai-nilainya. Misalkan pada saat T-nya 1. Nah, coba lihat teman-teman. Nah, gini. Atau pada saat di sini. Nah, nilai ininya sumbu Y-nya, bukan sumbu X-nya. Pada saat T-nya 1 gitu, lihat. Pada saat T-nya 1 detik gitu misalnya. Kita lihat. Nah, ini di sini kalau ini udah di sebelah sini. Sumbu Y-nya lebih tinggi. Nah, berarti yang D ini adalah yang nilai pangkatnya kecil. Berarti yang D itu adalah yang nomor 3 ya. Jadi yang D itu adalah nomor 3. Jadi yang ini adalah nomor 3, teman-teman. Nah, sekarang yang nomor C berarti nomor 1 ya. Berarti ini adalah nomor 1. Karena dilihat dari nilai ininya ya. RC-nya besar 1 kan. Kalau ini setengah berarti nilainya lebih besar. Sumbu Y-nya. Ini kan sumbu Y. I-nya kan sumbu Y. Ya. Jadi nilainya tadi udah besar tuh. Pada saat T-nya 1 aja. Dia di sini, yang ini di sini. Oke. Nah, sekarang kita tinjau yang 2R0, yang A dan B. Ya, kategorinya berarti 2 dan 4. Ini adalah 2 dan 4. Coba lihat 2, teman-teman. 2 itu berarti E pangkat yang kedua ini. E pangkat min 2 tuh ini. Setengah ya, setengah RC, setengah. Nah, 1/2 RC, sorry. Nah, kalau yang 4 adalah 1/4 ya. Oke. E min 1/4 RC. Nah, tadi kita udah ketahui bahwa kalau pangkatnya kecil nilainya besar. Si Y-nya. Berarti ini juga kecil ya dibanding yang ini. Nah, berarti kita bisa mendapatkan nilai B itu adalah yang 4. Ya, berarti ini adalah yang 4. Dan kemudian yang nomor A itu adalah yang nomor 2 ya. Nomor 2 gitu ya. Jadi kita lihat dari RC ya, dari RC dan dari amplitudonya dari sini, dari R-nya. Oke, mudah-mudahan ada membantu ya, sedikit membantu pemahaman teman-teman di dalam mendalami tentang grafik-grafik pengisian kapasitor. Nanti yang pengosongan kapasitor juga teman-teman harus dipelajari ya. Biasanya di ujian dikeluarkan ya, karena ini sifatnya banyak soalnya UTS-nya, karena PG pilihan ganda otomatis soal-soalnya bakal variatif, bakal banyak ya. Nah, bagi teman-teman ingin mendapatkan solusi tutorial ini secara lengkap, silahkan join bersama Mese. Nanti saya bersama tim di Mese akan membantu kesulitan teman-teman menghadapi tutorial atau praktikum, tugas praktikum atau PR gitu, misalnya atau tugas gitu, ataupun pemahaman materi ya. Nanti kita bantu untuk meraih nilai yang maksimal di TPB ITB. Oke, yuk bergabung dengan Mese. Impianmu di TPB selangkah lagi akan tercapai. Oke, sampai jumpa. Salam berfisika.com. Tetap bersemangat.